Baiklah, ketemu lagi bersama saya Yohanes Wijay dalam mata kuliah Teknik Fasilitasi. Kali ini saya akan mewakilkan kelompok 1. Saya Yohanes Wijay. Ada Dianggi, Silvia Wela, Clemus Ipando, terus Theophilus. Materi kali ini saya akan menjelaskan tentang metode ORIT. Metode diskusi adalah serangkaian metode yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan mengarahkan diskusi kelompok untuk menjelajahi pikiran masing-masing partisipasi. Jadi metode itu adalah arahan ya, begitu ya. Terus tujuan pembelajaran atau penjelajahan yang pertama, memberikan dialog yang berarti bagi partisipasi atau peserta ya. Terus yang kedua, memperluas perspektif atau pengalaman atau ilmu gitu ya. Yang ketiga, menghasilkan ide, gagasan yang jelas, jernih dan memiliki kesimpulan. Yang keempat, melibatkan seluruh anggota diskusi untuk terlibat dialog atau ikut berpartisipasi dalam jalannya diskusi ya. Terus ini metode ORIT. Dalam metode ORIT ada tahap-tahap yang akan dilewati, ada 4 tahap. Tahap pertama itu ya. Yang pertama itu adalah objektif. Tahap objektif ini bertujuan untuk membangun fakta dan data berhubungan dengan indera. Jadi tahap objektif itu seorang fasilitator akan memberikan data-data atau fakta-fakta atau menyampaikan data-data fakta-fakta kepada peserta begitu ya. Terus reflektif atau reflektif. Reflektif pertanyaan yang mengeksplorasi reaksi awal ketika fakta dan data dihadirkan. Pertanyaannya berhubungan dengan hati, emosi, ingatan, dan asosiasi. Jadi reflektif itu adalah tahap di mana peserta boleh menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari data-data tersebut gitu ya. Lanjut, yang ketiga, interpretatif atau penafsiran. Di sini membutuhkan pemikiran kritik pada pengalaman, permasalahan dan berhubungan dengan pemikiran makna, nilai-nilai dan tanda begitu ya. Terus tahap terakhir adalah tahap decisional atau pengambilan keputusan. Di sini berhubungan dengan penentuan masa depan, membuat opini, gagasan kolektif, mengajukan langkah selanjutnya dan memutuskan apa dan kapan sesuatu bisa dilaksanakan atau dilakukan. Jadi tahap keempat atau decisional ini adalah dimana dalam tahap terakhir dalam metode ORIT itu pengambilan keputusan begitu ya. Apa inti dari diskusi pada kali ini begitu ya? Apa yang akan dilakukan atau bagaimana kedepannya begitu. Terus ada tujuan dalam metode ORIT. Yang pertama adalah tujuan rasional. Di sini apa saja yang hendak diketahui, dimengerti dan diputuskan dalam sebuah diskusi. Jadi tujuan rasional itu adalah tujuan ingin mengetahui apa yang ada dalam sebuah diskusi tersebut gitu ya. Yang kedua adalah tujuannya pengalaman. Tujuan pengalaman situasi atau interaksi antara peserta. Bagaimana yang ingin dialami peserta dalam sebuah proses diskusi. Jadi tujuan metode ORIT itu adalah memberikan pengalaman kepada peserta begitu ya. Bagaimana situasi atau interaksi antara peserta dalam sebuah diskusi begitu. Terus ada guna metode ORIT. Di sini ada 5. Yang pertama, mengumpulkan data dan gagasan. Yang kedua, menyebarluaskan informasi. Yang ketiga, diskusi dengan isu yang disepakati. Yang keempat, melakukan refleksi atau isu dan peristiwa yang muncul. Yang kelima, menyiapkan workshop untuk pengambilan keputusan. Terus, hal-hal penting dalam metode ORIT ini ada 4 gitu ya. Hal-hal yang harus kita ketahui ya. Yang pertama itu bagaimana memfasilitasi ide di forum. Jadi fasilitator itu berpikir bagaimana memfasilitasi ide di forum. Pada setiap tahap
fasilitator membantu setiap peserta dalam menyampaikan ide atau jawaban. Jadi fasilitator itu membantu peserta yang ada dalam sebuah diskusi tersebut. Jangan hanya fasilitator tersebut mementingkan dirinya sendiri. Toh guna diskusi adalah menyampaikan kepada peserta begitu apa yang ingin disampaikan begitu. Yang kedua itu adalah menulis. Jadi setiap peserta atau yang ikut dalam diskusi tersebut wajib menulis setiap ide yang disampaikan oleh setiap peserta gitu ya. Apapun itu, ide-ide pokok yang ingin atau ide-ide yang disampaikan oleh peserta-peserta lain itu yang lainnya wajib menulis gitu ya, agar tidak timpang tindih gitu atau menyimpang ke kiri atau ke kanan gitu ya. Terus pertanyaan dari peserta. Jadi kalau tidak ada pertanyaan berarti diskusi tersebut tidak berjalan dengan baik begitu ya. Yang keempat, hindari dominasi dari fasilitator. Jadi jangan hanya fasilitator doang yang berbicara begitu ya. Peserta dalam diskusi tersebut juga wajib untuk berbicara atau harus berbicara dalam diskusi tersebut. Baiklah, cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih.